Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ihwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan inayahnya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hidup. Karena hidup bagi kita merupakan ibadah. Tidak ada satu ucapan, tidak ada satu perbuatan, kecuali semuanya adalah untuk ibadah. Oleh karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Ini sebagai kelanjutan dari nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, yaitu watasumu Ramadhana wa tuhijjul baita. Dan kamu bersaum, kamu melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan kamu melaksanakan haji ke Baitullah. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ada perintah untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Adanya bulan Ramadan, adanya juga perintah untuk melaksanakan saum. Bukan hanya saum saja di bulan Ramadan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ada perintah-perintah yang lain yang tentunya perintah tersebut bermunculan ketika di dalam Ramadan itu tiba. Seperti di bulan Ramadan itu ada kejadian yang besar, yaitu dengan turunnya Al-Quran. Dengan adanya Ramadan, adanya juga i'tikaf, ada juga taraweh, ada juga sahur. Nah, itu semua karena adanya bulan Ramadan. Oleh itu maka di dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan, itu bukan semata-mata kita menahan makan, minum, dan campur dengan istri mulai dari fajar sampai maghrib. Al-imsaku anil akli wa syurbi wa gosayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi. Jadi saum itu adalah menahan makan dan minum serta berjima atau campur dengan istri dari mulai fajar sampai maghrib. Penekanan utama bukan hanya mampu untuk tidak makan dan minum serta campur dengan istri dari mulai fajar sampai maghrib. Tetapi lebih lagi dari itu, supaya di dalam melaksanakan saumnya itu kita hanya mendapatkan yaitu lapar dan haus, tetapi kita harus dapatkan pahala. Maka kita harus hindari pada waktu kita melaksanakan saum itu, kita harus hindari perbuatan-perbuatan yang mentiadakan pahala pada waktu
waktu kita lagi saum. Itu mentiadakan pahala saumnya itu. Pada waktu kita melaksanakan saum, kemudian kita tidak bisa meraih pahala saumnya itu. Dengan apa? Sabda Rasulullah SAW, wala rofasa, dan janganlah kamu berkata kotor. Perkataan yang tidak sesuai dikatakan, diucapkan pada waktu kita lagi melaksanakan saum. Wala jidala, dan janganlah jidal, janganlah berdebat sehingga menimbulkan yaitu perkelahian, nimbulkeun papaseaan itu. Oleh karena itu, pada waktu kita lagi melaksanakan saum, betul-betul kita jaga dari saumnya itu. Sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya. Ala adulluka ala abwabil khairi. Apakah kamu mau ditunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Yaitu as-saumu junnatun. Saum itu adalah sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai penghalang. Menghalangi apa? Yaitu menghalangi jangan sampai perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang keji, ucapan-ucapan yang tidak senonoh muncul pada waktu kita lagi melaksanakan saum. Bahkan dalam sabda yang selanjutnya Rasulullah SAW, wa saddaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naro. Dan sodakoh itu dapat memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Nah, dengan sabda Rasulullah SAW tadi menunjukkan bahwa kita lagi melaksanakan saum Ramadan itu kita dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda wassolatur rojuli min jawfil laili. Dan salat seseorang di tengah malam. Ihwatu iman rahimakumullah, itu nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal yang berhubungan dengan perintah saum. Oleh itu maka tujuan dari melaksanakan saum itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, inilah penekanan la'allakum tattaqun supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Raihan kita di dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya Rasulullah SAW berikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal wa tuhijjul baita, dan kamu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Melaksanakan ibadah haji wajiblah lillah. Mengapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajiblah karena Allah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan haji
ke Baitullah bagi orang yang mampu di dalam perjalanannya. Di dalam ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dengan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa melaksanakan ibadah haji itu semata-mata Allah yang memerintahkan, maka tentu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Bukan ingin mendapatkan yaitu sanjungan dari manusia, bukan. Bahkan pun juga sering terjadi. Karena tidak disebut bapak haji, karena tidak disebut ibu hajah, maka muncul emosi, marah dan sebagainya. Nah inilah kita keliru bahwa yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah merupakan ibadah yang harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh itu maka supaya melaksanakan ibadah haji ini adalah syah, tentu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sebab dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah harus tepat kaifiahnya, tepat caranya, kemudian tepat juga waktunya, dan tepat juga tempatnya. Nah itu, oleh itu harus segala tepat begitu kan. Di tepat caranya, kemudian tepat pun juga waktunya, dan tepat pun juga adalah tempatnya. Insya Allah kalau itu adalah kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum. Ini akan terjawab, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, itulah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Dan semua deretan dari yang pertama sampai bagian yang ketiga itu adalah nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, dan jadikanlah sebagai mauidhah, sebagai pembelajaran, sebagai edukasi bagi kita semua dengan nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal sebenarnya adalah bagi kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.